Karena memang saya manusia. Jadi kalau saya mau membantu yang kemudian bernilai Indonesia, pertimbangan saya bukan Indonesia. Sebab kalau Indonesia ini bukan pijakan, ini justru sesuatu yang harus kita rubah. Baik. Nggak bisa kita berpijak di sesuatu yang motornya dimasukin bengkel, masa kita naikin motor untuk pijakan. Indonesia harus dirubah, hardware-nya, software-nya, mendasar, bahkan rohaninya, bahkan epistemologinya, strategi kebudayaannya, cara pandangnya mengenai kebangsaan, pilar-pilarnya harus dibenahi menurut saya. Kalau komputer seperti diinstal ulang semuanya. Tidak hanya diinstal ulang, mungkin banyak perangkat-perangkat hardware-nya yang harus diganti, mungkin operating system-nya, jadi susunan hardware yang menentukan bagaimana sistem beroperasi itu juga mungkin harus dimodifikasi sedemikian rupa, mungkin harus ganti merek. Atau beli baru sekalian? Ya itu semua ada ukuran dan takarannya masing-masing. Tapi kira-kira lebih kalau sekedar hard reset, lebih dari sekedar penggantian aplikasi atau software. Sebab kan terkait antara software dengan hardware. Apalagi Indonesia udah nggak peduli sama software, Bang. Iya, betul. Nggak peduli, Bang. Tidak peduli Anda bikin masjid, nggak peduli orang nyumbang dari hasil maling. Itu terjadi sering kali di Indonesia. Loh. Koruptor bikin masjid, Anda puji kok. Yang penting dia bikin masjid. Kalau perlu kumpulan pelacur 1000 orang ngumpulin duit untuk bikin masjid, Anda seneng kok. Kan gitu. Masyarakat dan pelaku-pelaku mainstreamnya juga sudah tidak peduli kepada martabat, tidak peduli kepada, ada ukuran-ukuran orang hidup, Mas. Gampangannya gini, kalau kiai menghamili santrinya, masyarakat masih tetap menganggap dia kiai. Sepertinya kok iya. Masyarakat masih percaya enggak? Masih merasa aman enggak ngasih? Oh tidak sama sekali. Berarti delegitimate, relatif ya. Iya. Tapi kalau profesor, dokter menghamili mahasiswanya, apa batal gelar profesornya? Enggak, masih. Masih ya? Iya. Jadi kalau ngurusin moral segala macam, ukurannya kan bermacam-macam lah. Orang sekarang kan memang lembaga-lembaga resmi kan tidak peduli sama moral, karena hancur kayak apapun moralnya dan martabatnya tidak mendelegitimasi kelembagaannya. Nah, masyarakat juga sudah tidak, sekarang mulai tidak. Jadi kalau ada gini, Anda punya ustadz atau Anda punya tokoh di kampung Anda, terus tokoh Anda itu bikin video porno dilihat bareng-bareng di gardu. Dia ketua pemuda kampung. Menurut Anda dia masih diizinkan jadi ketua pemuda kampung apa enggak? Setelah dia bikin video porno terus dilihat orang sekampung. Enggak kayaknya ya. Enggak kan? Iya. Artinya masyarakat punya resistensi, punya resistensi moral, punya resistensi tentang martabat. Manusia itu ada martabatnya. Kalau diililir itu dodot iro, bumitir bedah itu artinya jarit yang sobek di sini itu menjatuhkan martabat pemakainya. Jadi jarit nggak boleh sobek. Nah sekarang kita bukan hanya sobek-sobek, disobek. Sengaja. Kita sobek. Nah, tapi sekarang nggak apa-apa kok. Ibaratnya, ya saya ingin ngomong bahwa orang yang sudah melakukan pelanggaran moral yang tertinggi pun, yang masyarakat menganggap itu pelanggaran moral, masih jadi bintang iklan terkenal, masih dipakai jadi bintang kok. Dan masyarakat sudah mulai menerima itu. Normal-normal saja malah sepertinya. mencium tangannya. Oh iya. Nah, jadi Anda mau ngomong apa? Nggak usah ngomong kebangsaan dulu, jadi manusia aja mulai nggak beres. Baik. Jadi pertama gini, jadi makhluk dulu deh, kayak rumput. Kalau sudah berkembang ntar jadi binatang dah, ada dinamika. Tapi yang nggak cukup dari binatang, ya tambahin akal deh jadi manusia. Ya, setelah jadi manusia, supaya ada keterikatan dengan Tuhan, baca firman deh melalui agama. Maka dia dari makhluk menjadi
tumbuhan menjadi binatang, meningkat jadi manusia, meningkat menjadi hamba Allah, meningkat menjadi khalifatullah. Dia tidak hanya berkaitan sama Tuhan, tapi dia mengerti tugasnya dari Tuhan. Dia ngerti perjanjiannya dengan Tuhan, maka dia jadi khalifah. Nah, urusan kebangsaan itu hanya bagian dari kekhalifahan. Loh, ini inputnya aja nggak beres kok. Kalau ngurusin kebangsaan kan outputnya itu. Atas dasar apa sih Anda jadi bangsa Indonesia? Itu pertanyaan yang susah sekali untuk Loh, iya, itu kan cuma perjanjian sementara waktu, dan itu kita hormati perjanjian itu, merah putih itu kita hormati. Tapi jangan lupa yang berjanji ini bukan orang Indonesia. Yang berjanji ini orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Borneo, orang Papua. Jangan dihilangkan Jawanya, jangan dihilangkan. Iya. Borneo jangan dihilangkan Sundanya supaya tidak batal perjanjian. Nah, sekarang konsep keindonesiaan kan mentidakkan Jawa, mentidakkan Batak. Kalau Anda ngaku orang Batak, Anda belum Indonesia, dia bilang. Iya. Primordial. Ke daerah. Jadi kedaerahan itu masa silam, masa depan adalah Indonesia dan seterusnya. Lah terusnya Indonesia apa kalau kamu balik ke gado-gado tadi? Masa depannya gado-gado apa kalau Lomboknya tidak diakui, kentangnya tidak diakui, lontongnya tidak diakui, kecambahnya tidak diakui? Sudah tidak gado-gado lagi. Sudah bukan gado-gado lagi. Makanya akhirnya yang penting sekarang bukan fakta toh. Yang penting itu kesan. Jadi Dani anaknya kecelakaan, terus nanti dibilang di acara wajah Dani terkesan sangat sedih. Lu tidak terkesan memang sedih. Iya. Jadi faktanya itu pada kesannya, tidak pada sedihnya. Iya. Jadi yang penting itu tampak sedih sekarang. Gitu kan? Kalau dileparkan yang penting kamu tampak berjuang, bukan benar-benar berjuang. Yang penting kamu bawa wartawan ngepel airport, ngurusin jalan tol, belusuan, yang penting kamu dipotret dalam keadaan belusuan, bukan fakta dari pengabdian. Jadi orang sekarang ngertinya hardware. Yang penting kamu dipotret, lihat tuh setiap calon presiden kan potretnya guyon sama orang kecil gitu kan. Jadi yang penting kesannya. Lah Anda yang belusuan tiap hari beneran, karena tidak ada gambarnya di mana-mana, Anda tidak dianggap ngapa-ngapain. Kameramen nggak pernah kelihatan ya ini ya. Karena orang yang tahu malu tidak ngajak kamera. Iya, betul. Yang ngajak kamera adalah orang yang memang sudah tidak punya martabat. Sampai bagaimana wartawan tahu ada orang pel di bandara yang bukan tukang pel? Kalau bukan wartawan memang diajak oleh yang ngepel. Baik. Gimana tuh? Terus rakyat percaya sama kesan itu. Akhirnya sudah, yang penting pakai peci, pakai serban, udah Anda ustadz, Anda habib. Gitu loh. Anda ngomong dengan kata-kata seperti dari pusat, ada kompetensi, ada apa yang ada, asal menyebut 4 pilar sudah Anda lulus. Padahal itu pilar apa? Kok 4 pilar itu? Iya. Partai kita apa? Apa itu Mas? Pancasila, ya. UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 hal atau integral? Harusnya integral ya. Pancasila ada di UUD 45 enggak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Loh, pilar kok pohon, buah, Ada satu. loh enggak dong. Pohon kelapa, pohon termesi, pohon jati, gitu dong. Mau pilar kok pohon kelapa, terus manggar, larak, iya tapi ini betul pilar. Tapi logikanya udah Pak benar, dan itu dianut secara nasional. Terus memperbaiki Pak. Sekarang penyelesaian kita jeda sebentar ya. Iya. Sampai sekarang. Kami akan kembali untuk Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ini program Saksi bersama Cak Nun, satu kamera, sejuta inspirasi.